Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Akmal Official. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi tutorial Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara membuat absensi siswa ya tingkat SMP secara otomatis ya. Nah, di sini yang sudah saya tampilkan ini ada contoh yang akan kita buat ya, akan kita praktekkan. Jadi di mana otomatisnya? Jadi otomatisnya di sini ya untuk data siswa, kemudian bulan dan tahunnya. Jadi teman-teman bisa ganti ya. Bisa ganti misalnya di sini kelasnya ya. Ya, saya ganti ke kelas 7. Ya, jadi otomatis nanti data siswanya akan berubah di sini ya pada kolomnya atau tabelnya kelas 7 di sini ya. Kemudian saya ganti ke kelas 8. Ya, jadi di sini berubah ke kelas 8 untuk siswa kelas 8 ya. Dan kemudian saya ganti ke kelas 9 ya. Jadi di sini berubah menjadi kelas 9 untuk siswanya. Nah, dan siswanya dan bulannya juga bisa berubah ya. Di sini. Jadi saya ganti di sini misalnya bulan Februari. Jadi di sini Februari ya, otomatis. Kemudian di sini misalnya saya ganti tahunnya 2024, ya di sini terganti 2024 ya. Nah, kemudian di bawah yang mengetahui kepala sekolah, jadi otomatis juga ini. Jadi bisa dia berganti sesuai dengan kita pilih di sini ya untuk list boxnya begitu ya. Jadi ini format absen 1 bulan ya untuk guru ya. Jadi teman-teman bisa print setiap bulannya tanpa membuat tabel ya, tanpa membuat tabel baru begitu ya. Jadi ini bisa digunakan selamanya ya. Jadi teman-teman hanya tinggal update di bagian data siswa, di teman ganti misalnya kenaikan kelas jadi digeret atau diubah ke sini ya. Kemudian yang kelas 3 misalnya naik kelas 2 naik ke kelas 3 ya misalnya, ya tinggal kita copy ke sini ke tabel kelas 3-nya ya atau kelas 9-nya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa dengan absensi ini atau aplikasi yang saya buat ini bisa mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Jadi mudah sekali digunakan dan simpel, dan teman-teman bisa print ya sesuai dengan bulannya, misalnya Januari, Februari dan seterusnya. Jadi teman-teman hanya buat 1 kali ini saja dan bisa dipakai selamanya begitu ya. Nah, kemudian di sini ada tabel bantu. Jadi fungsinya ini nanti bisa menampung misalnya di sini biar kita cepat kan ya. Jadi di sini kita munculkan ya untuk list box-nya. Jadi itu fungsinya pada tabel bantu. Jadi teman-teman bisa tampung di sini apa saja yang akan ditampilkan misalnya di sini ya. Misalnya ada tahun, ada bulan, kemudian kelasnya ya. Itu fungsinya pada tabel bantu ini biar rapi ya. Bisa saja kita buat di sebelah kanan ya. Tapi biar rapi kita tampung saja buatkan tabel bantu seperti ini. Gitu ya. Nah, dan untuk data siswanya ini atau database siswanya kita buat manual, kita ketik manual di sini. Mulai dari NISN atau NIS-nya, kemudian nama dan jenis kelaminnya. Begitu dengan kelas 3 dan kelas 2 ya. Nah, di sini seperti ini format absensi siswa 1 bulan ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut, teman-teman yang baru mampir di channel ini ya, atau yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat info terbaru dari channel ini. Oke, nah sekarang kita lanjut praktiknya, kita belajar bareng bersama-sama. Oke, teman-teman silakan yang belum membuka aplikasi Excel-nya silakan dibuka. Nah, sekarang di sini saya akan buat workbook baru ya. Sini kita pelan-pelan saja. Jadi di sini saya klik file tadi di sini.
kemudian saya pilih blank workbook ya, untuk membuat lembar kerja baru di Microsoft Excel ya. Nah, di sini kita sudah punya sheet 1 ya, otomatis di sini ada sheet 1. Kemudian saya ganti namanya, nama sheetnya yaitu misalnya seperti tadi ya, data siswa. Kemudian ada lagi tadi absen, kemudian tabel bantu ya, seperti ini. Ada 3 sheet ya. Nah, kemudian kita buat data siswanya atau database siswanya. Jadi teman-teman di sini ketikkan NIS, ya, NIS, kemudian nama, selanjutnya jenis kelaminnya laki atau perempuan di sini ya. Oke, kita buat baris baru. Di sini kita kosongkan di atas untuk informasi kelasnya. Nah, di sini ya. Jadi ini kelas 7 ya. Oke, kelas 7. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita desain dulu, kita rapikan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita lebarkan, kemudian ini kita tebalkan seperti ini. Kemudian kita buat jadi rata tengah seperti ini. Nah, kemudian kita buatkan border ya, tapi sebelumnya ini kita sesuaikan jumlah siswa kita ya. Jadi teman-teman misalnya kalau siswanya kita buatkan nomor dulu ya. Oke, biar rapi, nomor aja kita tambah ya, nomor. Oke, seperti itu. Ya, kalau misalnya jumlah siswa teman-teman 20 atau 15 lah ya, sebagai contoh saja kita pakai 15 ya, seperti ini. Kemudian kita buat border ya, kita buat border. Jadi caranya di sini pada bagian fonts teman-teman pilih ini button border. Oke, klik tanda panah. Nah, kemudian di sini ada alt border ya, seperti ini ya, alt border ya. Nah, kalau seperti ini tinggal kita kasih warna ya. Nah, kita perkecil. Nah, setelah itu teman-teman copy aja ini ya, untuk kita buat table kelas 2-nya. Jadi copy aja seperti ini. Jadi sisakan satu kolom ya, satu baris kolom. Nah, kemudian dipaste seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini nanti kita ganti. Sekarang kita ganti untuk kelas 3, kelas 2 maksudnya, kemudian ini untuk kelas 3 ya, tabelnya. Jadi nanti pas memasukkan data siswa, jadi jangan sampai keliru ya. Jadi misalnya di tabel kelas 3, jadi siswanya kelas 3 seperti itu ya. Ya, seperti ini ya. Oke. Jadi tabel kita sudah siap. Ya, tinggal kita masukkan data siswanya di sini ya. Oke, nah sekarang di sini saya sudah siapkan data siswanya ya, tinggal saya copy saja. Ya, seperti ini. Oke, kita rapikan biar kelihatan bagus ya. Oke, nah sekarang database kita sudah siap seperti ini. Oke, nah sekarang kita ke bagian set absen ya. Nah di sini kita akan desain absennya ya. Jadi di sini kita buat dulu kop absennya ya di sini. Ya, kita ketikkan absen siswa. Oke, nah di sini kita tulis nama sekolah kita, misalnya Widya Indah Jaya. Nah, seperti ini. Kemudian tahun pelajaran 2022-2023. Nah, seperti ini ya. Kita tebalkan. Ya, ini kita perbesar untuk sekolahnya biar bagus.
kelihatannya. Nah, kemudian di sini ada bulan ya. Oke. Ini ada bulannya. Ya, kita kosongkan bulan aja, kita tulis ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita desain untuk judul tabelnya. Header tabelnya ada nomor, nama siswa. Selanjutnya di sini ada tanggal ya. Nah, jadi di sini di bawah tanggal ini, di kolom tanggal ini, teman-teman ketikkan 1, di sini 2 ya. Kemudian kita geret sampai dengan tanggal 31 ya. Jadi biar lebih 31. Nah, di sini kemudian selanjutnya biar kolomnya besarnya sama. Teman-teman di sini ke bagian sel ya. Bagian sel pilih format. Nah, di sini teman-teman pilih kolom width ya, kolom width. Nah, di sini isi teman-teman isi jumlah atau nilainya ya, nilai nanti besarnya berapa untuk kolomnya. Misalnya kita masukkan 4 di sini ya. Ya, jadi 4. Jadi rata-rata ini besarnya 4 ya. Nah, tinggal teman-teman arahkan di sini untuk alignmentnya bagian center ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini bagian tanggal ini kita buat di posisi tengah ya. Ya, jadi kita geret kolomnya sampai dengan tanggal 31 tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman pilih marge ya, marge cell pada bagian alignment di sini. Oke. Nah, jadi otomatis nanti ke tengah dia ya. Jadi tanggalnya untuk informasi tanggal jadi tepat ya. Jadi kita 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dan ini kita merge juga ya. Ya, karena kolomnya di sini 2. Kita merge. Nah, kemudian kita arahkan kursornya di sini ya, kita blok semuanya, kita tebalkan. Nah, biar bagus ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ya seperti ini, kemudian di sini ada untuk keterangan siswa ya. Ya, keterangan siswanya di sebelah tanggalnya di sini 31. Jadi kita tulis keterangan. Ya, seperti itu. Nah, jadi keterangannya di sini sakit, izin, kemudian apa ya. Ya. Oke, kita rata tengahkan. Ya, kemudian kita atur besar kolomnya ya. Kita masukkan 3 misalnya. Ya, begitu ya. Oke, sekarang kita buat border. Ya, ini siswa ya. Kita buat border kolomnya ya, atau tabelnya. Oke, ini kita merge ya. Merge ya, seperti ini. Oke, sekarang di sini sebelah kiri kita buatkan nomornya ya, 1, 2 ya. Kemudian kita geret sampai nomor 15 ya, karena di tabelnya di sini pada bagian database-nya sampai nomor 15 ya, biar sesuai, biar sama ya. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman di sini blok ya sampai dengan nomor 31 dan keterangannya. Kemudian digeret ke bawah ya sampai dengan nomor 15 ya. Ya, kalau misalnya seperti ini posisinya, jadi teman-teman pilih shift kemudian tanda panah bawah ya, biar kelihatan sampai sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman pilih ini seperti tadi ya, untuk membuat bordernya pilih all border seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita buat background warnanya ya di sini untuk header tabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih warna di sini ya, masih pada bagian font, pilih ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan logo ya. Nah, jadi karena di sini sudah kita ketik, jadi kita bisa geser teks ini. Caranya select dulu sel-sel yang sudah terisi teks, ada 3 baris. Jadi teman-teman di sini pilih apa namanya, bagian ini manajemen ya. Jadi pilih tanda panah kanan atau increase indent ya. Kalau teman-teman pilih ini berarti dia kegeser ke kiri ya, ke sini gitu. Jadi teman-teman pilih ini. Nah,
Jadi untuk logonya kita pakai ini aja sebagai contoh illustration, kemudian save ya. Jadi misalnya teman-teman praktik langsung aja masukkan maksudnya insert tabelnya ikonnya logo sekolahnya di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah 70% selesai ya. Nah, di sebelah sini pojok kanan bawah di sini informasi kepala sekolahnya ya. Misalnya alamat sekolah Indah ya. Ya, jadi kita tulis Indah dulu, ini alamatnya. Jadi nanti otomatisnya di sini ada bulan kemudian tahunnya ya. Jadi yang menerangkan, mengetahui misalnya di sini mengetahui kepala sekolah ya, sini namanya, kemudian NIP kepala sekolahnya ya, NIP kepala sekolahnya di sini. Ini contoh saja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Nah, jadi tabel kita sudah selesai ya kita buat. Nah, sekarang kita di sini kita buat list ya. Di sini kita munculkan kelasnya di sini ya. Kelas, bulan dan terusnya seperti contoh yang tadi. Namun sebelumnya kita atur dulu margin apa namanya untuk page-nya. Jadi ketika kita print preview jadi tidak terpotong seperti ini ya. Nanti di print tidak seperti ini. Jadi kita atur di bagian page layer di sini. Kemudian kita gunakan untuk kertasnya landscape begitu. Nah, kemudian di sini kita pilih untuk ukuran kertas A4 ya. Nah, kemudian pada print title di sini. Nah, di sini teman-teman pilih ini. Nah, jadi kemudian selanjutnya pada tab margin. Nah, di sini teman-teman isikan angka 1, nomor 1 ya. Jadi nanti di atasnya jaraknya 1 ya, 1 in, kemudian di kiri 1 in begitu. Ya, di sini di kirinya 1 in. Nah, kemudian di kanannya ya, jadi di kanannya kita habiskan saja ya. Jadi kita isikan 0,0 begitu ya. Oke, kemudian kita oke. Nah, jadi di sini ada garis ya. Nah, di sini kita page break dulu ya biar kita tahu. Nah, di sini kita sudah punya 2 halaman ya. Jadi sebenarnya untuk tabel ini kita buat jadi 1 halaman ya. Biar nanti kita print jadi 1 halaman begitu. Ya kalau misalnya kita print seperti ini, jadi nggak bagus dia kalau kita buat jadi 2 halaman. Nah, sekarang bagaimana caranya? Jadi kita atur kertasnya ke di sini ya melalui print title. Nah, kemudian keep page. Nah, jadi keep page. Nah, di sini ada justunya teman-teman kurangi ya. Kurangi sampai 85 misalnya. Oke, nanti ini kegeret ya. Kegeret seperti ini. Kemudian diganti lagi untuk apa? Ya, nilainya teman-teman turunin sampai garis putus-putus ini sampai sini ya, sampai 1 halaman. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah kegeser. Nah, kemudian lanjut sampai 70 misalnya. Ya, tinggal sedikit ya. Jadi kita geret ini aja. Nah, begitu ya. Jadi pas teman-teman preview, jadi semuanya masuk pada 1 halaman ya tabelnya. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita buat untuk listnya ya. Jadi kita isi tabel bantunya seperti ini. Seperti tadi yang sudah saya tampilkan itu. Jadi teman-teman ketikkan kelas. Ketikkan di sini kelas 7. Ya, jadi biar cepat kita geret aja. Ya, ini kita ganti tambah lagi 8, kemudian di sini 9 ya, sorry 9 ya, seperti ini ya.
Oke, ini terlalu bawah ya. Kita naikkan. Jadi ini dikosongkan di atas ya. Jadi nanti ada pilihan kosongnya nanti pas kita select listnya ya. Oke, begitu juga kan nanti dengan bulannya, kemudian tahunnya di sini ya. Nah, seperti ini ya untuk tabel bantunya. Jadi teman-teman kosongkan di atas. Nanti pas kita pilih ada apa namanya pilihan kosongnya ya. Oke. Nah, di sini di sebelah atas, jadi kita tambah untuk barisnya ya. Jadi caranya di sini arahkan cursor pointernya seperti tanda panah ini. Kemudian klik kanan, insert ya, sebanyak 3 kali insert gitu ya. Insert. Nah, di sini. Nah, di sebelah atas, di sini kita akan munculkan list ya, listnya ya. Jadi ketika kita pilih kayak tadi, jadi nanti nama siswanya berubah, kemudian nama bulannya dan seterusnya berubah ya. Nah, di sini teman-teman marge 3 kolom saja, begini. Kemudian pilih home. Nah, di sini ada marge ya. Nah, di sini sudah kepotong ya. Jadi tiga kolom ini kepotong jadi satu. Nah, seperti itu. Kasih background biar tertanda nanti. Kemudian pilih border ya. Ya, seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman aktifkan ini. Nah, kemudian lanjut pada bagian data ya di sini. Nah, data, tab data maksudnya. Kemudian pada bagian data tool, teman-teman pilih data validation. Klik saja seperti ini. Nah, nanti muncul jendela informasi data validationnya. Kemudian teman-teman ganti pada allow ini, ganti menjadi list. Begitu ya. Nah, nanti muncul di sini sheet-nya ya. Teman-teman pilih ini. Kemudian pilih tabel bantu ya. Jadi teman-teman buka tabel bantunya, kemudian ini digeret. Gitu ya. Kalau sudah terselect seperti ini, nanti ini yang akan ditampilkan di listnya ya, di list menunya. Kemudian pilih ini. Pilih OK. Oke, nah sekarang kita coba ya. Nah, jadi sudah keluar seperti ini ya. Jadi mana tadi? Ya. Nah, sudah keluar seperti ini ya. Itu. Nah, kalau misalnya kita pilih kosong, jadi nggak ada di sini ya. Oke. Jadi caranya sama. Misalnya tadi ada bulan, kita munculkan bulannya di sini. Jadi caranya sama ya. Kita margin dulu 3 kolom seperti ini. Nah, biar cepat ya. Kita buat 2 langsung begitu. Nah, jadi sekarang ke data ya. Nah, seperti biasa ke data. Set tab data, kemudian data validation. Dirubah ini value-nya dirubah menjadi list begitu ya. Kemudian pilih tanda panah, teman-teman buka tabel bantu, kemudian pilih ini digeret ke bawah ya. Ya harus habis semuanya ya, jangan ada yang tersisa untuk bulannya. Oke, kita coba. Nah, begitu ya, sudah keluar bulannya. Jadi kita nanti tidak capek nulis bulannya begitu setiap bulan kita tulis begitu ya. Jadi tinggal kita pilih aja list menunya ini, nanti otomatis berubah tahunnya, bulannya maksudnya gitu ya. Nah, kemudian untuk tahun ini kita kasih informasi ya. Pilih kelas. Gitu ya. Pilih bulan, kemudian di sini pilih tahun. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian aktifkan selnya. Kita tahunnya belum ya. Tahunnya belum, kemudian ke data validation diganti menjadi list. Kemudian ke tabel bantu geret tahunnya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi teman-teman gampang sekali nanti untuk merubahnya. Merubah tahunnya, bulannya dan seterusnya kelasnya ya. Oke, sudah. Jadi untuk list kita ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita ke bagian ini ya. Bagian sel untuk nama siswanya ya. Di sini kita gunakan kode atau formula if ya. Ya, jadi kita gunakan coding ya atau rumus Excel-nya. Nah, namun sebelumnya kita print preview dulu. Nah, jadi ini tabel di atas muncul ya. Jadi kita hilangkan ini ya. Jadi pas kita print preview, kita print jadi tidak ikut list menunya yang di atas ini ya.
ketika kita print dia ndak ikut, dia ndak masuk di table di sini ya pada halamannya. Jadi caranya teman-teman pilih ini fix break preview. Nah, kemudian di sebelah atas, nah di sini ada garis warna ya. Nah, jadi di bawah abjad ini di sini teman-teman arahkan kursornya, ini diperhatikan kursornya ya. Jadi kalau sudah seperti ini, nah tanda panah seperti ini, teman-teman tarik, ya tarik seperti ini ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan sampai kelewatan di headernya ini ya. Kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman klik yang ini ya, normal maksud ini. Nah, jadi selnya normal. Nah, sekarang kita print preview. Ya, jadi hilang di atas ya, jadi tabel aja yang muncul ya, jadi tidak ikut ke print nanti kalau teman-teman print yang ini ya, halaman yang ini gitu ya. Jadi kenapa saya buat di atas, jadi nanti teman-teman mudah untuk mengeceknya. Jadi ketika teman-teman pilih ini kelasnya, jadi nanti langsung teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bisa saja kita buat untuk list menunya di sebelah kanan ya. Kalau misalnya kita buat di sebelah kanan, jadi kita geser lagi tabelnya ke sini ya untuk melihat apakah data siswanya berubah sesuai yang kita pilih kelasnya yang tadi begitu ya. Jadi saya munculkan di atas ya. Jadi teman-teman nanti dengan mudah untuk mengecek dan merubah datanya yang ada di sini gitu ya. Oke, nah kita ke inti sekarang ini. Nah, jadi pastikan teman-teman sudah mengisi data siswanya seperti ini, kemudian tabel bantunya, oke sudah sip seperti ini. Nah sekarang kita ke data siswa dulu ya, sebelum kita ke bulannya dan lain-lain. Nah sekarang, oke saya perbesar seperti ini ya. Jadi sebelumnya teman-teman masukkan atau input sama dengan dulu seperti ini, oke sama dengan. Nah sekarang teman-teman ketikkan if ya, if seperti ini, buka kurung, kemudian pilih ini ya, karena ini akan menjadi patokan kita. Kalau misalnya kelasnya kelas 7, jadi nanti data siswa yang kita masukkan di sini ini kelas 7 begitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya di sini sama dengan, oke, sama dengan di sini. Nah, setelah itu ke tabel bantu ya. Oke, jika kelas ini muncul, jadi sama dengan kelas ini yang kita pilih ini. Jadi nanti maka yang muncul itu ini kelas 7 kita pilih ya. Jadi titik koma di sini. Titik koma, pilih ke data siswa. Jadi kelas 7 kita pilih namanya di sini ya. Oke, setelah itu kita enter. Nah, jadi Aswar Saputra ya. Karena di sini kelas 7, kita cek di database siswanya Aswar Saputra ya, nomor urut 1 di kelas 7 begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas 8. Ya, jadi ini nanti ketika kita geret ini ke bawah, jadi teman-teman biar tidak berubah, jadi jangan lupa untuk masukkan atau ketik tanda dolar di tengah ini ya. Jadi di sini ada I2 gitu. I2 ya. Oke, I2 di sini. Ketikkan tanda dolar di tengah dan sebelum I-nya biar nanti kita geret itu tidak berubah ya. Jadi datanya pas dia. Nah, begitu. Nah, di sini juga di tabel bantunya ini karena tabel bantunya kita pilih kelas tadi biar tidak berubah pas kita geret. Jadi masukkan tanda dolar di tengah ya. Dan di awal, di sini dan di tengah begitu ya. Nah, dan untuk data siswanya ini database-nya, jadi kita tidak buatkan masukkan tanda dolar maksudnya begitu. Nah, sekarang lanjut ke kelas 8. Jadi caranya sama ya. Jadi kita pisahkan titik koma ya, titik koma, kemudian if lagi, masukkan if begitu. Setelah itu pilih ini, kemudian sama dengan, selanjutnya ke tabel bantu. Nah, jadi tabel bantu pilih kelas 8 begitu ya.
Jadi kelas 8 ya, sudah terselect seperti ini. Kemudian titik koma dan selanjutnya ke data siswa, pilih kelas 8 begitu di nomor urut 1 ya. Jangan sampai teman-teman pilih nomor urut 3 dan seterusnya ya. Jadi pilih nomor urut 1 begitu ya. Nah, setelah itu titik koma. Oke, titik koma begini ya. Nah, seperti biasa, jadi pada I2-nya ini kita masukkan tanda dolar ya di awal dan di tengah ya di sini. Nah, A3 di sini masukkan tanda dolarnya biar tidak berubah ya seperti ini ya. Nah, jadi di sini setelah ini titik koma ya, kalau sudah selesai untuk kelas 8-nya ditutup dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita ke kelas 9, caranya sama. Kita masukkan if dulu, tapi jangan lupa di titik komakan untuk memisahnya. Kemudian buka kurung, kemudian pilih kelasnya. Nah, sama dengan kemudian ke tabel bantu, pilih kelas 9, begitu ya. Jadi titik koma lagi. Nah, pilih apa namanya? Database siswanya. Kemudian pilih kelas 3. Pilih kelas 3. Nah, jadi nomor urut 1 kelas 3-nya dipilih ya. Nah, di sini seperti biasa masukkan tanda dolarnya di sini ya. Oke. Masukkan tanda dolarnya biar tidak berubah nanti ketika kita geret begitu ya. Nah, di sini di awal A kemudian di tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Oke. Nah, biar tidak terjadi error, jadi saya kembali lagi di sini. Biar tidak terjadi error, jadi teman-teman di sini masukkan titik koma lagi, kemudian ketikkan palse ya. Ketikkan palse. Nah, di sini muncul ya, tinggal teman-teman pilih saja di sini, kemudian di enter gitu. Nah, kita cek baru nomor urut 1 saja siswanya, nanti kita geret ke bawah ya. Nah, sekarang kita pilih ini kelas 1 ya. Kemudian kita pilih kelas 2 misalnya di sini. Jadi Fitriati kelas 2, kita cek di sini kelas 2 Fitriati ya, atau kelas 8. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke kelas 3 atau kelas 9. Jadi Abdullah ya, nomor urut 1 kita cek di sini Abdullah ya, begitu ya. Nah, sekarang sudah selesai untuk kelasnya. Nah, di sini kita geret dulu ya, biar semua siswa kita masuk di sini di tabelnya ketika kita pilih kelasnya di sini ya. Oke, nah sekarang kita geret. Jadi aktifkan dulu ini yang sudah berisi kode yang sudah kita masukkan kodenya tadi atau rumusnya. Sekarang kita geret ke bawah seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi siswa kita, siswa ini jumlahnya 6 ya. Jadi tidak terbaca di sini karena 0 di bawah tabelnya ini ya. Jadi ini 6 ya. Jadi di sini ini kosong. Jadi ditampilkan di sini kosong begitu. Ya. Kita cek ke siswa yang lainnya. Kelas 8, jadi semuanya masuk ya, 5 orang. Kelas 8, 5 orang, betul ya. Oke, nah sekarang kelas 9. Kita cek. Kelas 9. Nah, seperti ini 5 orang juga ya. Jadi atas nama Mas Budi, nomor 5 kita cek lagi. Kelas 9. Ya, ini dia ya. Oke, betul sekali. Nah, sekarang bagaimana biar nanti kita print nolnya hilang gitu ya. Biar kelihatan bagus. Jadi teman-teman di sini arahkan kursornya pada B2 atau nama paling atas di sini. Nah, kemudian kembali ke kodenya ya di sini, ke rumusnya. Nah, paling akhir di sini teman-teman masukkan simbol dan atau n ya seperti ini. Kemudian tanda petik dua kali ya begitu ya. Kemudian di enter, tanda petik dua kali, kemudian di enter, kemudian digeret lagi. Digeret sampai dengan tabel paling akhir. Begitu ya. Nah, ya jadi hilang semuanya ya. Nolnya. Oke. Nah, jadi semuanya hilang ya, kelihatan bagus tadi. Nah, jadi teman-teman bisa ganti print gitu. Nah, oke, untuk siswa sudah selesai. Nah, sekarang kita ke bulannya ya. Nah, di sini ya. Jadi kita string, kita buat, kita masukkan jika kita rubah ini menjadi Februari, jadi di sini berubah menjadi Februari.
bulan Februari dan tahunnya begitu ya. Nah, sekarang aktifkan ini sel di mana teks bulan ini jadi muncul di sini ya. Jadi arahkan kursornya di sini ya. Kemudian pada awal atau sebelum bulan ini, teks bulan ini, ketikkan sama dengan tanda petik 2. Nah, ini tanda petik 2. Kemudian tanda petik 2 lagi. Nah, kemudian simbol N. Nah, jadi harus ada N-nya biar rumusnya terbaca ya. Oke. Oke, nah selanjutnya teman-teman pilih bulan. Nah, jadi masuk di sini bulan ya. Jadi ini adalah nama selnya ya, M2 gitu di sini. Jadi sudah masuk. Nah, jadi sekarang kita pisahkan, kita masukkan tahunnya. Jadi kita isi N lagi seperti ini. Kemudian spasi, bukan ya, N, kemudian tanda petik 2. Kenapa tanda petik 2? Jadi di sini dia bisa menyimpan teks di dalam tanda petik 2 ini ya. Jadi kita masukkan spasi, tanda petik 2, kemudian N, begitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat teksnya itu baku, tidak berubah, jadi tanda petik ini kita isikan ya, teks begitu ya. Jadi untuk rumusnya bisa terbaca. Jadi N, kemudian rumus kita string seperti ini, kemudian ditutup dengan N lagi. Nah, kita lanjut ya. Kemudian di sini kita geret ini ya, itu tahunnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah masuk untuk bulannya, kemudian tahunnya ya. Di sini kita isikan koma ya. Dan koma biar ya ini bulan Februari. Kemudian kita ganti Januari misalnya. Jadi Januari tahunnya 2023. Nah, kita ganti 24 misalnya. Ya sudah bisa keganti ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, sekarang yang terakhir ini di bawah ya, biar otomatis, biar kita tidak repot ngetik ini dan itu. Jadi kita buatkan otomatis saja. Ya, kita satu kali kerja begitu ya. Nah, di sini pada alamat, jadi alamatnya tidak berubah kan, jadinya baku ya. Jadi caranya seperti yang di atas itu sama. Jadi di sini sama dengan tanda petik, sama dengan tanda petik, kemudian tanda petik lagi, kemudian N ya. Jadi kalau teman-teman masukkan kode atau rumus Excel itu harus ada N-nya ya. Kalau misalnya ada teksnya, kita tambah teks yang baku seperti ini, tidak berubah ya. Kemudian seperti yang tadi teman-teman pilih ini ya bulannya, kemudian N, simbol N seperti ini. Kemudian tanda petik 2, jadi kita spasi saja. Oh sorry, mana ya? Oke, ini. Oke, di tengah kita spasi, kemudian N, kemudian tahunnya, tutup enter ya. Jadi sini berubah ya. Coba kita rubah nih menjadi 2023. Kita lihat di bawah yang mengetahui kepala sekolah ya, sudah berubah menjadi 2023 ya. Nah, itu dia. Jadi simpel sekali sebenarnya. Jadi teman-teman ini bisa gunakan selamanya, bisa print kapan saja. Jadi tinggal ganti kelas, bulan dan tahunnya ya. Jadi ini mempercepat pekerjaan teman-teman ya, apalagi teman-teman sebagai tata usaha atau staf TU di sekolah. Jadi sering atau pasti menemukan ini ya, tabel siswa atau absen siswa seperti ini. Dan jika kepala sekolahnya menyuruh membuat atau guru-guru yang lain, jadi tinggal teman-teman printkan gurunya kelas berapa maunya begitu. Misalnya teman-temannya mau guru-gurunya misalnya maunya kelas 7 ya. Tinggal kita printkan kelas 7, absen kelas 7 ya. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi sangat mudah sekali. Jadi teman-teman butuh 3 sheet. Saya ulangi ya. Ada data siswanya, sheet data absen, kemudian sheet tabel bantu di sini ya. Ya, oke. Jadi cuman ini aja ya. Jadi jika ada pertanyaan mengenai tutorial ini, jadi bisa ditanyakan, kita bisa diskusi di kolom komentar video ini. Nah, seperti biasa saya taruh untuk filenya sebagai referensi, teman-teman bisa gunakan atau kembangkan ini.
eh, saya taruh link downloadnya di deskripsi video ini ya. Oke. Oke, nah dan selanjutnya di sini ada kurang untuk sheetnya. Jadi sheet apa namanya, covernya ya. Jadi covernya itu bisa teman-teman buat sendiri, sesuaikan dengan sekolahnya. Oke. Oke, sekian dari saya. Jika tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman, jadi silahkan share sebanyak-banyaknya ya ke teman yang lainnya yang siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan juga ya. Jadi supaya lebih barokah, bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.